Fitri Mahendra, NPM 2321010046. Saya di sini akan mengulas materi fikih siasah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Irfan, SHI, MSI. Materi yang pertama yaitu fikih siasah dan fikih syariah. Fikih siasah adalah cabang ilmu dalam hukum Islam, sedangkan fikih syariah adalah ilmu yang mengatur tata cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid-din waliyunziru wa qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Contohnya terdapat di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh menerapkan hukum pidana Islam dalam bentuk peraturan daerah yang berlandaskan pada syariah dan pelaksanaan hukum cambuk bagi yang pelanggar syariah. Materi kedua yaitu sumber pendekatan dalam kajian fikih siasah. Adapun sumber fikih siasah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua sumber-sumber tertulis kecuali Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga adalah peninggalan kaum muslimin yang terdahulu. Dasar hukumnya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59. Contohnya di Indonesia itu konferensi internasional tentang pemikiran politik Islam yang sering diadakan oleh universitas di Indonesia. Baik, materi yang ketiga yaitu ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahan atau sebaliknya. Adapun dasar hukumnya terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Contohnya, Piagam Jakarta mengusulkan agar Indonesia berdiri di atas Dauliyah Islamiyah, namun hanya bertahan selama 57 hari. Materi yang keempat, konsep penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemerintah Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Dasar hukumnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addu wal amanati ilal ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Contohnya di Indonesia yaitu pesantren sebagai pusat pendidikan Islam. Pesantren menjadi institusi pendidikan Islam tradisional yang melahirkan banyak pemimpin-pemimpin agama dan tokoh masyarakat di Indonesia. Materi kelima, siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya hukum dasar dalam pengelolaan negara. Sumber hukum fikih siasah dusturiyah yaitu Al-Quran, Hadis, ijtihad ulama dan adat istiadat. Dasar hukumnya terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Contohnya di Indonesia, pemilihan umum. Pemilu di Indonesia adalah wujud nyata dari prinsip musyawarah yang menjadi bagian dari siasah dusturiyah. Dan materi yang terakhir yaitu siasah dauliyah. Siasah dauliyah adalah kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, pengasingan tawanan politik dan pengasingan warga negara asing. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 190 yang menjadi dasar hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul muhtadin. Contohnya di Indonesia yaitu dukungan terhadap Palestina. Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yang paling konsisten adalah dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.